Bagaimana hukumnya bermadhab? Lalu sebelum imam bermadhab itu ada orang-orang mengikuti madhab siapa? Terima kasih atas jawabannya Buya. Ketahuilah bahwa bermadhab itu hukumnya wajib. Sepakat ulama-ulama seluruh penjuru dunia, bermadhab itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau orang tidak mengikuti salah satu madhab, berarti dia secara sadar atau tidak sadar dia mendirikan madhab sendiri. Madhab 4 itu yang paling tua bernama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, lahir tahun 80 Hijriah. Beliau ini termasuk generasi tabi'in ya. Beliau pernah berguru kepada salah satu sahabat yang paling sepuh, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau ini tabi'in muridnya sahabat, sahabat muridnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Imam Hanafi, berarti kan generasi sahabat. Di zaman para sahabat, setiap ada masalah, semua tanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, gimana caranya sholat yang benar? Ya Rasul, bagaimana caranya manasik haji yang benar? Ya Rasul, caranya umroh yang benar gimana? Tanya sama Rasul, itu sahabat. Di zaman Rasulullah meninggal dunia, masih ada banyak sahabat. Semua orang yang berhubungan dengan sahabat tanya kepada sahabat, wahai sahabat, wahai Sayyidina Anas bin Malik, caranya Rasul sujud itu gimana? Apa saja yang menempel kepada tempat sujud? Dijawab oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ya kan? Ketemu dengan Ibnu Umar, dijawab oleh Sayyidina Ibnu Umar dan lain-lain sebagainya. Masih ada sahabat. Begitu sahabat sudah meninggal dunia semua dan tidak ada satupun sahabat yang menulis kitab fikih. Catat ini baik-baik ya, catat baik-baik. Tidak ada satupun sahabat yang menulis kitab fikih. Karena di zaman sahabat masih hidup, semua ada permasalahan agama langsung tanya kepada sahabat. Begitu sahabat sudah meninggal dunia semua, bingung Pak, mau tanya siapa? Carane sholat bagaimana yang benar? Sholat itu nganggo usoli apa mboten? Yasinan ki bid'ah ora? Apa-apapun, permasalahan-permasalahan apapun, tanyanya kepada siapa? Tentu tanyanya kepada tabi'in. Para tabi'in udah mikir ini Pak, ini kalau nggak ditulis, kalau nggak dicatat, nanti tanya kepada siapa? Akhirnya dimulailah dari Imam Hanafi yang diberikan titel oleh ulama-ulama di dunia sebagai Sultanul Fikih. Sultanul Fikih, rajanya ilmu fikih. Orang yang pertama kali menulis kitab fikih namanya Imam Abu Hanifah. Beliau menulis kitab fikih yang ditulis di dalam kitab beliau dan diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Karena ulama-ulama sesudahnya mengikuti tulisannya Imam Hanafi, maka orang-orang ini disebut orang yang bermadhab kepada Imam Hanafi. Kemudian muridnya Imam Hanafi namanya Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta dan kitab-kitab yang lain. Beliau menulis kitab-kitab fikih. Orang-orang mengikuti Imam Maliki disebut orang yang bermadhab Maliki. Kita yang mengikuti Imam Syafi'i disebut orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Dan ketahuilah, sesudah periode madhab itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, sesudah periode itu semua ulama semuanya bermadhab kepada imam madhab yang banyak. Imam madhab saat itu tidak hanya 4 Pak, tapi banyak. Di antaranya ada Imam Daud Ad-Dhahiri dan lain-lain sebagainya. Madhab tidak hanya 4, ada puluhan. Tapi yang bertahan sampai sekarang, yang kitabnya masih dipelajari tinggal 4 ini, yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Bahkan ulama-ulama kelas dunia, Imam Bukhari Syafi'iyan, Imam Muslim bermadhab Syafi'i, Imam Ghazali bermadhab Syafi'i, Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin bermadhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis kitab Fathul Bari dan kitab-kitab yang lain, semua aliran ini memakai kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bermadhab Syafi'i, Imam Romli bermadhab Syafi'i, Habib Abdullah Al-Haddad penulis Ratibul Haddad bermadhab Syafi'i. Madhab kabeh, ngikuti madhab kabeh. Nah, baru orang sekarang yang meributkan langsung Quran sama hadis. Santri Darul Hidayah banyak yang hafal Quran, ya kan, iso maca kitab, iso maca Quran digawe gundul, iso maknani, tapi nggak bisa kemudian mentafsirkan Al-Quran sendiri. Contoh ya, contoh dan mengtekon karo ustadz-ustadz sing niku wau sing ngomong madhab tidak wajib, mangtekoni maca donga iftitah niku hukume napa? Nggak bakal iso jawab. Sebab napa? Baca doa iftitah itu dilaksanakan Kanjeng Nabi tapi tidak dihukumi oleh Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan
doa iftitah wajib, nggak ada itu Pak. Yang ada surat Al-Fatihah wajib, tidak sah sholat tanpa surah Al-Fatihah, itu ada. Tapi kalau baca surat-surat pendek hukumnya sunnah, nggak ada. Yang nyusun arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat ulama. Yang nyusun ulama, semuanya ulama. Rukunnya sholat, rukunnya wudhu, semua ulama. Dari mana itu? Dari penelitian. Contoh dalam hal sholat, kalau ada perbuatan mulai Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj sampai beliau meninggal dunia dilaksanakan terus, tidak pernah ditinggal, itu berarti hukumnya wajib. Kok pernah sekali dua kali ditinggal tetapi seringnya dilakukan, itu berarti sunnah. Sunnahnya penting, namanya sunnah muakkadah. Kok hanya sekali dua kali dilaksanakan tapi seringnya ditinggal, sunnah tapi sunnahnya ghairu muakkadah. Itu penelitian ulama. Boten Kanjeng Nabi Muhammad langsung nulis arkanus shalah, boten rukun-rukun salat enek 17, boten ngoten. Sing nyusun sedaya ulama. Maka bermadzhab itu hukumnya wajib. Para sahabat bermadzhabnya kepada siapa ya? Kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah kan enggak ninggalkan buku fikih, enggak ninggalkan buku tafsir, enggak ninggalkan buku tasawuf, begitu loh. Yang merangkum ilmu tasawuf dari Quran, dari hadis, ulama. Yang menyusun kitab fikih, ulama. Tapi dalilnya semua Quran, hadis, Quran, hadis.